Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan analisa dan perancangan sistem informasi tentang toko Mutiara Komputer. Sebelum presentasinya dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Siva Nur Fauzia, NIM 12180273. Ada Nada Santri Afdalena, NIM 12180403. Ada Ihwan Sugriawan, NIM 12181867. Ada Kurniawan Yanuar, NIM 12181322. Ada Muhammad Yusuf, NIM 12181603. Dan terakhir ada Dika Nur Permana, NIM 12181261. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang, permasalahan, keuntungan yang diharapkan, analisa sistem berjalan, ada entity relationship diagram, terus desain antarmuka, struktur navigasi, pengujian, dan terakhir kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Santri Afdalena akan menjelaskan tentang latar belakang dari toko Mutiara Komputer. Toko Mutiara Komputer adalah sebuah toko yang bergerak di bidang sektor perdagangan, khususnya dalam bidang penjualan komputer. Penjualan produk di toko Mutiara Komputer semakin meningkat. Hal ini karena komputer saat ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, baik untuk pendidikan maupun aktivitas bisnis. Sebelumnya, toko Mutiara Komputer tidak menggunakan web untuk transaksi pembayaran dan untuk mengetahui stok barang, membuat pelayanan toko ini menjadi lambat. Untuk itu, dalam mempercepat pelayanan transaksi di toko ini dan mengetahui stok barangnya, toko Mutiara Komputer membutuhkan web untuk mempermudah pelayanan pada toko tersebut. Berdasarkan latar belakangnya, maka akan dirancang, dibuat, serta diimplementasikan sistem informasi berbasis aplikasi sederhana dengan menggunakan PHP sebagai program aplikasi webnya dan MySQL sebagai database-nya, sehingga diharapkan dapat memudahkan proses transaksi pembayaran dan mengetahui stok barang. Pengertian manajemen proyek. Sebuah proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik. Sementara berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Unik berarti produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya. Tidak ada dua proyek yang 100% sama. Menurut PMBOK, manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan suatu proyek. Menurut DIN 69901, proyek manajemen adalah sekumpulan lengkap penugasan atau pekerjaan teknis serta perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi atau pelaksanaan proyek. Adapun tujuan atau manfaat proyek sistem informasi diantaranya yaitu: yang pertama, efisien, kedua, terkontrol, ketiga, meningkatkan kualitas, keempat, meningkatkan produktivitas, kelima, menekan resiko, keenam, koordinasi internal, ketujuh, meningkatkan semangat tim. Keuntungan yang diharapkan yaitu: yang pertama, memberi kecepatan dalam pelayanan transaksi, kedua, memudahkan dalam memilih barang yang dibutuhkan, ketiga, pelanggan tidak perlu datang ke toko, keempat, menyediakan informasi stok barang tanpa harus menunggu. Analisa sistem berjalan.
Analisis sistem merupakan gambaran tentang sistem yang saat ini sedang berjalan di toko Mutiara Komputer pada bagian jual beli. Sistem yang digunakan masih sederhana dan manual. Pelanggan harus datang ke toko dan mengantri karena banyak pembeli. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar terkomputerisasi sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Entity Relationship Diagram atau ERD, suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang pertama ada simbol segi panjang atau entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua ada simbol belah ketupat atau relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan antara lain one to one, one to many, dan many to many. Ketiga, ada bentuk oval atau atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Dan yang terakhir ada simbol garis, hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Ini adalah contoh gambaran dari sebuah diagram ERD. Kemudian desain antarmuka. Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat, maka akan dibuatkan suatu aplikasi program yang berisikan tentang perancangan input dan output yang dijadikan acuan oleh pemakai dalam menjalankan program yang dibuat. Di sini ada gambaran tampilan awal web. Di tampilan web ini ada tampilan web keranjang, yaitu berisikan pilihan yang sudah terupdate sebelum transaksi belanja. Dan yang ketiga ada tampilan web kategori, pilihan barang yang tersedia. Di sini ada beberapa kategori barang-barang yang tersedia. Kemudian ada tampilan web brand atau pilihan brand barang. Di sini ada beberapa brand barang yang berkualitas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan desain antarmuka yang telah dijelaskan sebagian oleh Dika. Bila kita pilih menu brand akan masuk ke tampilan fitur produk berisikan menu pilihan faktur barang. Klik add to cart, masuk ke menu keranjang. Lalu bila klik deskripsi akan muncul seperti ini yang sudah ada di gambarnya. Bila kita klik update keranjang akan terupdate list jumlah barang yang dibeli. Lalu klik lanjut belanja, lalu selesai belanja. Menu tampilan data pembeli agar bisa terinput pada data penjual. Tampilan selesai proses pemesanan. Di slide ini, saya akan menjelaskan struktur navigasi web. Apa itu struktur navigasi web? Struktur navigasi pada website adalah sebuah halaman web atau dokumen web yang mempunyai struktur yang jelas serta tersusun dengan teratur. Rancangan struktur navigasi pada web digunakan untuk mengkaitkan halaman web dengan halaman web yang paling berhubungan satu sama lain dengan hypertext. Di sini kita lihat gambarnya. Ini struktur dari web kami. Di sini ada home, profil, cara pemesanan, kontak, lalu ke bawahnya pesan,
dilanjutkan dengan detail, keranjang, tambah pesan, selesai. Input data. Dari input data ini, kita langsung masuk ke home. Pengujian yang dilakukan pada sistem informasi toko Mutiara Komputer adalah black box testing. Black box testing merupakan pengujian yang tanpa perlu mengetahui programan. Pengujian ini mencakup fungsionalitas dari suatu software. Pengujian ini memungkinkan analisa sistem memperoleh kumpulan kondisi input yang akan mengerjakan seluruh fungsionalitas program. Salah contoh pengujian adalah pada data pelanggan. Ya, ini adalah gambar data pelanggan ya. Di sini ada kita masukkan biodata dan metode pembayaran, lalu kirim. Pada form tersebut kami menemukan beberapa kesalahan validasi, yaitu sebagai berikut: tab index tidak berjalan semestinya. Kolom nama bisa dimasukkan angka dan karakter. Ketiga, kelompok telepon bisa dimasukkan huruf dan karakter. Dan keempat, tidak terdapat captcha untuk memastikan bahwa user adalah manusia. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini dan pembahasan ini adalah dapat disimpulkan bahwa dalam perancangan sebuah sistem, maka tentukanlah tema terlebih dahulu. Lalu lakukan tahap penelitian mulai dari tahap wawancara yang menghasilkan analisis kebutuhan yang diperlukan. Sistem informasi toko komputer ini merupakan sistem yang mengelola database, barang, dan transaksi. Pada web ini, pelanggan tidak perlu datang ke toko untuk membeli sebuah komputer dan peralatannya. Pelanggan dapat membeli dengan membuka web toko Mutiara Komputer. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.